Sobat Sehat Koja, saya Dr. Banjar ada di Kojapreneur Channel. Sobat Sehat Koja, bahwa setiap tanggal 25 Januari setiap tahunnya kita merayakan atau memperingati, bukan merayakan ya, memperingati Hari Gizi Nasional. Di mana tema Hari Gizi Nasional tahun ini adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Angka stunting di Indonesia masih melebihi 20%. WHO menyatakan suatu daerah dianggap kronis stunting jika angkanya mencapai lebih dari 20%. Pada tahun 2016, di Indonesia angka ini masih mencapai 27,5%. Artinya, bahwa Indonesia masih mengalami angka stunting yang kronis. Di sisi lain, dari hari ke hari obesitas juga semakin meningkat. Nah, inilah menimbulkan masalah baru, adalah masalah malnutrisi di Indonesia kita anggap double burden. Nah, untuk itu kita membahas tentang gizi dengan Dr. Veronica Wijaya, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Selamat siang, Dok. Siang juga, Pak. Apa kabar, Sehat. Dokter? Luar biasa. Dokter, kalau dokter gizi itu pasti jaga badannya. Demi kesehatan. Body index-nya itu harus dijaga, normal Iya. banget. Ya. Luar biasa, Dok. Dr. Veronica Wijaya, beliau adalah dokter ahli gizi di RSUD Koja. Kita bincang-bincang pada siang hari ini terkait dengan peringatan Hari Gizi Nasional tentang malnutrisi. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa Indonesia mengalami double burden tentang masalah malnutrisi di Indonesia ini. Yaitu, apa itu, Dok? Malnutrisi double burden itu apa maksudnya, Dok? Sebenarnya double burden ini, Pak, artinya udah mulai diserang dari dua arah. Di satu sisi ada stunting yang kita tahuin merupakan kekurangan gizi kronis. Di sisi lain juga terjadi obesitas. Sebenarnya obesitas sendiri itu bukan overnutrisi atau kelebihan nutrisi seperti yang orang-orang bilang ya. Jadi orang obesitas juga sebenarnya dia gizinya itu sebenarnya malnutrisi, kekurangan zat-zat gizi karena mereka cenderung untuk makan sesuatu yang rendah nilai gizinya, rendah nilai mikronutriennya, vitamin dan mineral. Tapi malah cenderung sesuatu yang seperti karbohidrat sederhana, gula-gula atau lemak yang lebih tinggi. Betul. Jadi sebenarnya itu yang maksud disebut dari double burden. Ya. Jadi Sobat Sehat Koja, dengar bahwa Indonesia ada dua masalah yang dialami bangsa kita, yaitu satu sisi harus menyelesaikan malnutrisi kekurangan gizi, stunting tadi, yang satu sisi bagaimana juga malnutrisi tentang obesitas kegemukan ya, kegemukan. Oke, Dok, kita lanjut ke stunting itu apa sih yang bisa dijelaskan secara gamblang kepada Sobat Sehat Koja yang tidak terlalu ilmiah, artinya bisa ditangkap. Apa sih yang dimaksud dengan stunting itu, Dok? Baik, jadi sebenarnya stunting ini udah banyak disebutkan, yaitu perawakan pendek atau kerdil. Kerdil. Betul, kerdil. Bagaimana kita tahu seseorang itu menderita stunting? Jadi ada kurva, namanya kurva WHO dari Badan Kesehatan Dunia, untuk tinggi badan berdasarkan usia. Jadi perbandingan antara tinggi badan berdasarkan usia anak tersebut. Nanti dibandingkan dengan berat badan. Bukan. Jadi dengan diplotkan di tinggi badan kurva tinggi badan berdasarkan usia dari WHO, dilihat tinggi badannya ini memenuhi syarat apa tidak, lalu sesuai enggak dengan usianya. Sesuai kurvanya itu. Sesuai kurvanya. Jika di bawah 2 standar deviasi itu yang kita sebut dengan stunting. Kalau sampai di bawah minus 3 standar deviasi itu yang kita sebut dengan severely stunted. Jadi ada di bawah minus 2 standar deviasi dan di bawah minus 3 standar deviasi, Pak. Dok,
kalau saya ingat waktu baru tamat itu kan disuruh ke posyandu. Iya, betul. Di sana ada namanya kartu menuju sehat. KMS ya. Nah, KMS itu ada warna-warni, itu garisnya warna-warni. Itu yang disebut kurva. Betul, itu yang disebut antara kurva. usia dengan tinggi badan. Ya, jadi biasanya ada beberapa kurva yang dimasukkan kan Pak. Iya. Jadi ada yang kurva berat badan berdasarkan usia, ada yang kurva tinggi badan berdasarkan usia. Nah, kalau stunting ini terkait tinggi badan berdasarkan usia. Tinggi badan berdasarkan usia. Akhirnya muncul stunting. Tetapi Sobat Sehat Wajah, perhatikan, tidak semua orang kerdil itu stunting namanya. Pasti nanti ada sesuatu, jangan salah, jangan ngebully orang, oh kamu stunting gitu tiba-tiba, karena ada ukuran-ukuran yang harus dipakai. Ya, dokter, betul gitu ya dok. Terus sama gini dok, di bawah 2 standar deviasi dia stunting. Di bawah minus 2 standar. Di bawah minus 2. Ya. Jadi kalau harusnya grafiknya di kurva itu pada tracknya itu, kalau di bawahnya itu minus itu berarti dia sudah stunting. Ya. Oke. Dok, berikutnya apa yang harus dilakukan jika kita melihat itu kan baru gejala, maksudnya tanda-tanda ketika kita melihat indikator kurva itu tadi yang disebutkan Dr. Vero tadi bahwa itu stunting. Apa sih yang kita lihat dok di indikasi stunting itu? Baik, jadi sebenarnya kalau misalnya kita temukan anak itu memang terindikasi stunting, ya bukan berarti kita harus terapi langsung nutrisi, karena stunting itu sendiri merupakan dari banyak faktor penyebabnya. Ada parameter lain. Jadi kita ya bisa dibawa ke dokter spesialis anak dulu pertama untuk menilai apakah memang terdapat penyebab-penyebab lain Pak untuk penyebab stuntingnya sendiri, karena stunting ini juga bisa disebabkan oleh penyakit infeksi kronis. Misalnya seperti tuberkulosis, atau bisa juga karena infeksi saluran kemih yang menyebabkan kemudian gangguan pertumbuhan. Jadi harus di rule out-nya dulu nih, dihilangkan dulu penyebab-penyebab seperti itu, atau diterapi dulu. Atau disingkirkan dulu ya penyebab. Setelahnya maksud gini dok. Jadi apakah kita ketika melihat rasio kurva di kurva itu, perbandingan antara berat badan dan tinggi badan, usia dan tinggi badan, itu kan tidak bisa menjudge bahwa ini stunting gitu, tidak? Jadi memang perawakan pendek itu belum tentu stunting. Perawakan pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting sudah pasti perawakannya pendek gitu. Kalau stunting pasti. Ya, tapi itu kan kita untuk tahu seperti itu nggak langsung bisa tahu saat itu juga. Jadi harus lewatin beberapa tahapan. Artinya ada indikasi ketika dia tadi di bawah standar deviasi tadi, berarti ada indikasi kemungkinan besar dia stunting. Betul. Tapi jadi, orang pendek belum tentu stunting. Betul. Tapi orang stunting pasti pendek. Betul. Oke. Terus nah, jadi setelah kita rule out, memang disingkirkan dulu nih penyebab-penyebab infeksi seperti itu, baru dinilai apakah memang asupannya itu cukup apa enggak sih gitu, asupan makanannya, karena kecenderungan kan kalau ditanya makannya cukup enggak, makannya banyak gitu, padahal membandingkannya dengan diri kita sendiri, dilihat anak-anak kan postur badannya kecil. Terus dianggap makannya udah separuh kita nih, cukup gitu, padahal sebenarnya enggak, anak-anak itu kebutuhan gizinya besar. Kalau digambarin dari angka kecukupan gizi, usia 1-3 tahun itu kebutuhan kalorinya sekitar 1.350 kalori. 1.300 kalori. Ya. Kalau usia 4-6 tahun sekitar 1.400 kalori. Padahal kalau misalnya perempuan muda dengan berat badan standar sekitar 50 kilo, terus dia nggak terlalu aktif, kebutuhannya itu 1.500-an kalori. Jadi hampir setara dengan dewasa. Artinya jangan terkecoh dengan volume. Jangan terkecoh dengan volume. Volume begitu, makan setengah piring atau sini udah cukup banyak kok, tetapi nilai gizinya barangkali tidak mencukupi ya. Oke, jadi kalau Sobat Sehat Koja melihat ada indikasi stunting dengan melihat kurva tadi antara tinggi badan dengan usia, pertama yang harus dilakukan adalah datangi ke dokter spesialis anak dulu. Ya, sebelum ke gizi ya, untuk dilihat dulu. Nanti akan diarahkan kalau memang benar-benar indikasi itu
kemungkinan ada benarnya akan dikonsulkan ke dokter gizi. Intinya seperti itu, Sobat Sehat Koja. Kemudian kira-kira stunting itu bisa dicegah nggak, Dok? Bisa, Pak. Bisa sekali pasti. Bisa banget pasti. Jadi stunting itu sebenarnya tidak langsung serta-merta pas anak itu lahir langsung stunting atau pas dia usianya 1, 2, atau 3 tahun langsung stunting. Tapi stunting ini bisa dicegah mulai dari semasa kehamilan. Dari kehamilan sudah. Iya, dan itu menjadi penting kenapa? Karena seringkali kan ibu-ibu ini nggak langsung berobat misalnya ke puskesmas atau memantau langsung kehamilannya terus-menerus. Nah, itu harus diperbaikin. Jadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting adalah pertama pemberian bahan makanan tambahan untuk ibu hamil. Ibu hamil. Dari sejak kehamilan sudah harus kita waspadai kejadian stunting ini. Lakukanlah prepare pencegahan itu dengan memberikan gizi yang baik. Terus yang kedua yang sudah banyak didengung-dengungkan dari dulu, ASI eksklusif. ASI eksklusif ini penting untuk mencegah stunting. Begitu hamil kemudian melahirkan berikanlah ASI eksklusif hingga 6 bulan. 6 bulan. Apa sih itu? ASI eksklusif kok? ASI aja eksklusifnya. Gimana, Dok? Jadi ASI eksklusif itu sebenarnya pemberian ASI tanpa disertai makanan atau minuman apapun selama 6 bulan pertama. Jadi air putih pun nggak masuk sebenarnya. Itu ASI eksklusif. 6 bulan itu 6 bulan. Bayi yang baru lahir sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI. Emang cukup, Dok? Kadang suka kalau anakku waktu kecil itu kan nangis kurang nih, kelaparan, padahal udah dikasih ASI gitu. Gimana tuh? Ya, sebenarnya ASI eksklusif itu cukup, Pak. Jadi cukup, makanya pemberian bahan makanan tambahan baru dianjurkan setelah 6 bulan ke atas. Tapi tentunya kita juga pantau kecukupan ASI-nya si ibu ini memadai apa enggak. Produksinya. Produksinya. Gimana caranya memantaunya? Pertumbuhan bayinya. Makanya dinilai terus cukup nggak sih? Kalau misalnya memang kurang, makanya diperlukan pemantauan berkala, pasti dianjurkan untuk pemberian bahan makanan tambahan itu lebih awal, lebih dini bisa. Lebih dini. Iya, jadi jangan heran kalau misalnya ada yang 4 bulan, 5 bulan gitu udah diberikan bahan makanan tambahan, sebenarnya tidak masalah sepanjang dengan indikasi medis. Gitu. Jadi lebih baik kita memberikan nutrisi atau misalnya gizi yang bagus pada ibunya betul-betul sehingga produksi sehingga produksi air susu ibunya betul-betul memadai untuk kebutuhan si bayi tersebut. Tapi kalau sudah terjadi indikasi stunting itu kurang gizi, ketidakcukupan daripada ASI, bisa lebih awal memberikan makanan tambahan untuk si bayi tersebut. Ya, tapi itu dengan indikasi medis. Ya, setelahnya juga jangan lupa dari sisi sanitasi. Kadang ini yang dilupakan. Sanitasi hubungannya gimana, Dok? Dengan kebersihan air seperti itu. Karena biasanya kalau misalnya bayinya itu sanitasinya nggak bersih, dia rentan ngalamin diare kronis. Betul. Akibatnya malah berakibat stunting lagi. Cacingan bisa jadi Bisa macam-macam. Lalu selanjutnya jangan lupa posyandu. Ini yang sering dilupakan, Pak. Betul, posyandu itu adalah penting sekali sebenarnya. Di mana pentingnya, Dok? Jadi kalau misalnya ada posyandu, kita kan memantau secara rutin, dilakukan penimbangan, dilakukan pengukuran tinggi badan secara rutin dan diplot. Nah, itu berperan untuk deteksi dini untuk mengetahui nih. Misalnya kalau stunting itu kan kronis ya, Pak. Jadi pertumbuhan linearnya sudah terganggu akibat kurang gizinya kronis. Nah, kalau misalnya kita bisa tahu di awal, misalnya penambahan berat badan anaknya nih nggak nambah-nambah 2 kali penimbangan, itu aja sebenarnya udah 2 kali penimbangan itu sebenarnya sudah warning. Jadi ada istilahnya growth faltering, jadi gangguan pertumbuhan. Nah, itu udah harus konsultasi harus diterapi sebenarnya di sana. Oke. Sobat Sehat Koja, bahwa di puskesmas kita tahu di wilayah masing-masing kecamatan, kelurahan itu ada dibuka posyandu, pos pelayanan terpadu. Di sana ada penimbangan balita, di sana ada penyuluhan tentang kesehatan, tentang gizi, tentang kesehatan itu yang dilakukan oleh kader bersama-sama dengan petugas kesehatan di puskesmas. Datangi.
Kalau Sobat Sehat Koja punya balita, harus datang ke sana rajin. Dan di sana kita bisa mengetahui secara dini apakah anak kita, balita kita mengalami gangguan gizi yang kita kenal dengan namanya malnutrisi. Bisa juga sebagai stunting, gejala stunting, atau juga gejala obesitas. Dok, saya juga orang kalau lihat anak kita atau balita itu gemuk kan lucu, gemesin itu loh. Nah, ini ada istilah obesitas. Jadi yang tadi dibilang double burden, ada stunting, ada obesitas. Nah, kita sekarang masuk ke obesitas. Gimana dok? Obesitas yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa hati-hati juga dengan balita kita yang gemesin tadi, yang gemuk dan obesitas ini. Gimana dok? Betul. Jadi ya obesitas itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang sehat ya. Meskipun pada anak-anak lucu tadi iya, gemesin iya. banget ya. Obesitas pada anak juga menyebabkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari pada anak. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Misalnya kayak risiko dia terkena diabetes di kemudian hari, risiko penyakit jantung, hipertensi. Jadi bukan berarti karena masih anak-anak dia nggak bisa nih kena hipertensi atau tekanan darah tinggi, bisa. Nah, itu menyebabkan sebenarnya harus secara dini dirubah pola hidup. Deteksi dini juga. Betul. Ya obesitas. Dan dirubah sebenarnya pola hidup. Karena bukan berarti dengan anak itu berat badannya besar dia itu semuanya sudah terpenuhi. Biasanya anak-anak yang obesitas karena asupannya tinggi lemak dan gula tadi, cenderung malah banyak yang mengalami anemia, Pak. Kekurangan zat besi. Akibat kekurangan zat besi. Karena asupan seperti misalnya asam folat dari sayur mayur, yang terutama sayuran hijau, atau asupan proteinnya juga tidak memadai. Tidak memadai, oke. Dok, apa sih definisi operasional daripada obesitas? Kapan sih kita bilang, oh ini obesitas ini? Kalau tadi stunting kan perbandingan antara usia dan tinggi badan. Kalau obesitas gimana dok? Baik, sebenarnya obesitas ini agak berbeda kalau dari anak sama dewasa, Pak. Kalau dari anak, biasanya kita pakai indeks massa tubuh berdasarkan usia. Iya. Itu. Jadi perbandingan antara usia dengan berat badan. Dengan indeks massa tubuh berdasarkan indeks massa tubuh itu jadi berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Misalnya berat badan 10, tinggi badannya berapa? Misalnya 50. Tinggi badannya kalau misalnya itu sekitar 80 contoh cm, berarti 0,8 karena dalam meter ya. 0,8 kuadrat. Iya betul, 0,8 dikuadratkan. Jadi nanti di sana diplot masuk ke kurvanya lagi. Iya, itu bisa indeks massa tubuh berdasarkan usia, atau bisa juga dari berat badan anaknya sendiri terhadap berat badan ideal berdasarkan tinggi badan. Itu juga bisa kita nilai di sana. Jadi itu ada perbandingan berat badan ideal dengan tinggi badan, kemudian dengan berat badan yang ditimbang pada saat itu. Berat badan berdasarkan tinggi badannya yang harusnya berapa, terus berat badan saat itu dibandingkan dengan berat badan idealnya masuk di mana. Itu kalau anak. Kalau dewasa kita sebenarnya sudah gampang banget ngitungnya. Jadi sudah ada acuannya. Kalau di sini kita pakai Asia Pasifik sebenarnya. Ukuran indeks massa tubuh berdasarkan Asia Pasifik. Jadi tadi kita bahas tentang indeks massa tubuh, dimasukkan ke nilai normal. Nilai normalnya indeks massa tubuh itu sebenarnya untuk Asia Pasifik 18,5 sampai 22,9 kilo. 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Jadi kalau tinggi badan, nah kalau saya kira-kira ideal. Harus dihitung Pak. Kira-kira ideal nggak gitu? Harus dihitung. Jadi kalau rentangnya dalam tadi itu udah normal. Nah kalau di bawah kita sebutnya underweight. Tapi kalau misalnya di atas, overweight. Ada yang overweight, ada yang kalau lebih dari 25 itu obesitas. Masuknya obesitas. Agak berbeda dengan yang Kaukasia Pak dari WHO. Kalau WHO dia itu overweightnya di 25. Jadi seharusnya pakai mana biar kita tidak overweight? Tapi kalau di Indonesia kita pakainya Asia Pasifik karena tentunya kan postur badan kita berbeda. Oke. Dok, kira-kira kalau
obesitas itu kan harus kita koreksi itu. Betul. Susahnya di mana sih mengkoreksi? Kalau udah gemukan ya udah jangan makan ini, jangan makan itu, kurangi makan ini, udah kayaknya selesai. Apakah cukup itu atau hambatan-hambatan yang ketika kita mau mengoreksi berat badan yang obesitas ini gimana? Ya, sebenarnya kalau prinsip dasar obesitas itu kan kita asupan energi, asupan makanan, kalori itu tetap harus lebih di bawah keluaran energi dari aktivitas. Nah, sebenarnya banyak orang pasti sudah tahu masalah itu. Tapi kesulitan masuk seberapa, keluar seberapa. Iya, itu kalau kan masuknya kebanyakan, ya, keluarnya sedikit berarti numpuk dia. Iya, betul. Pasti gemuk ya. Iya, itu logikanya sebenarnya gampang, tapi kesulitan utamanya sebenarnya adalah konsistennya. Jadi kebanyakan orang obesitas mau turunin berat badan, pas awal semangat, terus di tengah-tengah atau di akhir malah aduh nggak apa-apa deh sedikit cemil ini, atau nggak apa-apa deh tambahan ini. Nah, hal-hal ini, ketidakkonsistenannya ini yang kemudian akibatnya bikin susah turun berat badan. Betul. Nah, terus orang juga persepsi masyarakat tentang obesitas ini masih agak berbeda ya Pak. Jadi obesitas nggak dianggap penyakit paling sering gitu ya. Jadi cuman postur badan atau dianggap obesitas itu ya sekedar ya nggak apa-apa deh, kan gemuk yang penting sehat. Atau ada istilah big is beautiful. Iya, seperti itu. Padahal sebenarnya kan obesitas sendiri merupakan suatu penyakit yang harus dirubah. Kalau sakit kan harus sembuh. Iya, betul. Iya. Jadi harus perubahan kita anggap persepsi. bahwa obesitas itu adalah sakit ya. Obesitas itu sebenarnya merupakan suatu penyakit, Pak. Oke, Dok. Oh, makin seru nih, Dokter Veronica Wijaya. Sobat Sehat Koja, bincang-bincang di Kojapreneur Channel siang ini memang kita membahas tentang obesitas, bicara stunting, tapi mari kita jadikan jangan ngebully orang dengan kondisi fisik itu. Jangan sekali. Mari kita kalau ada masalah terkait dengan itu datang ke pusat kesehatan terdekat, bisa puskesmas, bisa klinik, bisa rumah sakit. Salah satunya bisa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja di Jakarta Utara. Dok, berikutnya saya ingin nanya, hambatan apa sih yang sering dialami ketika kita mau menurunkan berat badan selain tadi konsistensi, Dok? Baik. Hambatan berikutnya adalah kalau misalnya menurunkan berat badan, Pak, mereka akan cenderung untuk menganggap penurunan berat badan ini hanya sebagai kosmetik. Jadi kalau kosmetik kan tidak urgent ya tidak penting gitu. Jadi ya turun syukur, nggak turun ya udah gitu. Atau nganggep ya nggak apa-apa lah, nggak turun juga toh masih ada yang mau, atau udah nikah atau udah seperti itu. Aja, iya, udah laku aja, udah laku ngapain sih itu ya. Iya. Padahal kalau kita mikir yang tadi, obesitas itu merupakan suatu penyakit karena harus sembuhkan gitu. Iya, dia risiko pasien dengan obesitas sebenarnya risikonya besar. Jadi mereka itu berpotensi mengalami penyakit seperti diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang berat badannya normal. Ideal. Bahkan akhir-akhir ini juga ada penelitian dikaitkan antara obesitas dengan kanker keganasan, Pak. Terutama kanker kolorektal. Ya, karena tadi asupan orang obes cenderung asupannya kan tingginya lemak dan gula ya. Karbohidrat. Jadi jadi justru rendah sekali asupan serat dan sayur dan buah. Nah, itu tapi ada gini Dok, kadang-kadang di perjalanan orang diet itu ya, orang-orang mengurangi konsumsi tadi untuk ngobatin obesitasnya itu kan baru berapa hari udah langsung terjadi pusing, badan nggak enak, sehingga gagal lagi. Seharusnya bagaimana kiat-kiatnya untuk biar konsisten ini gitu, gimana Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita diet itu bukan berarti nggak makan. Betul. Kebanyakan orang mikir diet itu nggak makan nasi sama sekali, atau diet ekstrim yang makan cuma sekali sehari, atau bahkan cuma makan buah aja atau jus aja. Minum air kelapa aja. Iya, kayak gitu-gitu. Ya? Dietnya agak aneh-aneh gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau diet yang benar, diet itu hanya merubah pola hidup.
Itu dimulai dari sana. Jadi diet dengan itu mengubah pola hidup aja. Jadi misalnya kebiasaan kita konsumsi lemaknya banyak, mulai dari mengurangi itu. Atau kita biasa makan gulanya itu banyak, mulai dari mengurangi itu. Dari situ bertahap diturunkan perlahan kebutuhan asupan kalorinya kita. Jadi nggak serta-merta memang langsung dipangkas jadi rendah banget. Kalau seperti itu pasti karena kebiasaan sehari-harinya itu banyak, ya pasti ngedrop. Ada gini dok, kadang-kadang ketika dia mau punya anak, dia ada masalah hormonal, kemudian konsultasi ke dokter kandungan, kemudian diberikan terapi hormonal untuk menyuburkan dan sebagainya. Kemudian udahlah hamil, kemudian punya anak. Nah itu dampaknya kan faktor hormonal yang diobatin tadi kan berdampak pada badannya, sehingga badannya melar terus ya, tambah gemuk, ya, statusnya jadi obesitas kan itu. Itu gimana dok ngobatin itu faktor-faktor hormonal tersebut? Dampak hormonal itu masih terus berlanjut dok? Enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak ya? Harusnya enggak. Ya. Tapi yang bikin susah turun berat badan Pak, karena kalau misalnya pas selama kehamilan di sini masih terdapat pendapat makan buat 2 orang gitu. Jadi makannya itu over banget ya. Nah kalau udah terbiasa kita makan over, akibatnya kan jadinya ke belakangnya ini akan lebih susah untuk menata karena udah terbiasa. Volume gasternya, betul. Kebiasaan sehari-harinya udah banyak, nanti berlanjut. Padahal selama kehamilan itu nggak banyak nambahnya. Kalori yang dibutuhkan selama trimester pertama paling nambah sekitar 180 kalori. 180 kalori itu kayak 2 porsi lauk udah cukup sebenarnya. Udah cukup ya? Iya, penambahannya kalau trimester awal. Pada saat hamil ya? Iya, trimester awal. Di trimester 2 dan trimester 3 penambahannya bisa sekitar 350 kalori. 350 kalori itu kalau digambarin misalnya kalau satu porsi lauk yang kita tumis atau kita panggang gitu yang masih ada pemakaian lemak itu bisa sekitar 100 kalori. Jadi ya antara 3 sampai 4 porsi penambahan. Ya. Cukup ya? Cukup. Susu UHT seperti itu udah 130 kalori Pak per 200 cc. Jadi nggak banyak penambahannya. Usah berlebihan banget. Betul. Ya. Sampai 2 kali lipat 2 kali lipat. Waduh, bahaya. Oke. Dok, dengan obat-obatan bisa nggak menurunkan berat badan? Sekarang kan banyak sekali di media sosial itu, ini minum obat ini langsing dalam waktu sekejap gitu. Wah, ini kayaknya kan karena lebay juga ya, ya promosi kayak gitu. Gimana dok terkait dengan obat-obatan itu? Baik, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri ada beberapa obat yang memang sudah di-approve untuk penggunaan pada pasien obesitas. Tapi penggunaan obat-obatan ini tentunya harus dengan pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang Pak. Nah kalau saya sering bilang sama pasien saya, kalau misalnya memang ada obat yang sebegitu efektifnya untuk menyebabkan obesitas itu turun atau menurunkan obesitas, ya semua orang tinggal pakai obat itu, nggak mungkin lagi ada orang obesitas di dunia. Gitu. Kalau sesimpel itu atau semudah itu. Nah tapi kalau misalnya pun kita berikan obat, terus pola hidupnya tidak dirubah, setelah turun nanti dia akan naik lagi. Makanya menimbulkan namanya yo-yo syndrome. Berat badannya naik turun. Dan itu akibat kedepannya lebih jelek. Lebih susah nanti turun berat badan. Iya. Terus sama gini dok, ada teori-teori atau pola-pola diet itu. Ada diet yang ekstrim, diet yang bebas karbo. Sama sekali tidak makan karbo. Ada jenis-jenisnya macam-macam lah. Dan ada yang berhasil, ada yang gagal kan gitu. Ada yang sampai membuat buku diet itu, cara diet versi ini, cara diet ala ini gitu. Itu sebenarnya gimana dok? Itu bisa dipercaya nggak itu? Sebenarnya tetap yang paling kita anjurkan Pak adalah pola dietnya itu pola diet seimbang. Pola diet seimbang. Betul. Ingat Sobat Sehat Koja, kata kunci yang disampaikan oleh Dr. Vero adalah pola diet seimbang. Apa itu dok? Pola diet seimbang itu artinya komposisinya seimbang Pak. Sebenarnya komposisi asupannya.
Jadi tentunya kebutuhan utama kita kan energi. Jadi ya. tetap yang pertama adalah asupan karbohidratnya harus ada. Jadi Karbohidrat bukan tanpa harus ada, karbohidrat, tanpa karbohidrat. tapi jenis karbohidratnya yang dipilih. Masuk ke jenis karbohidratnya. Jenis karbohidratnya. Jadi kita bisa pilih karbohidratnya itu jangan karbohidrat sederhana. Yang dianjurkan misalnya contoh kayak biji-bijian, grain. Kalau di luar itu di pola diet Mediterania, itu mereka banyak sekali menggunakan lentil. Itu semacam kayak biji-bijian yang proteinnya juga tinggi, seratnya juga tinggi. Jadi jenis karbohidratnya bisa dipilih yang kompleks. Namanya. Untuk di Indonesia apa, Dok? Kalau di Indonesia misalnya kayak beras merah itu juga seratnya bagus. Atau kalau enggak gandum-ganduman juga masih banyak, barley. Kalau itu saya kurang tahu bahasa Indonesia apa yang kayak kalau orang Sunda Pak, karena saya dari daerah Sunda ya. Kita sebutnya hanjeli sebenarnya. Jadi dia kayak biji kecil, biji-bijian. Yang hijau. Putih warnanya. Nah, itu kalau istilah internasional barley. Ya. Ada di Indonesia? Ada. Nah, kayak seperti hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ada itu kacang dari porsi hijau, karbohidrat. kayak itu kacang hijau itu. Kalau kacang dia sudah masuk ke dalam porsi protein. Ya? Betul. Setelah si porsi karbohidrat yang paling besar, di atasnya adalah asupan sayur dan buah sebagai asupan serat. Dan vitamin dan mineral. Setelahnya di atasnya lagi baru porsi protein. Nggak usah mikir sayur ini sayur itu, yang penting sayur dan buah itu semua bagus itu. Semuanya bagus. Justru dianjurkan kalau misalnya bisa kita itu jangan makan cuma satu jenis. Karena kalau sayur dan buah itu semakin beraneka ragam warna, makin bagus karena mereka itu beda-beda komposisinya. Antioksidan yang terkandung di dalam sayur dan buah itu berbeda-beda tergantung warna juga. Misalnya kayak wortel, dia kan warnanya orange karena ada beta karoten. Kalau tomat dia warnanya merah ada lycopene. Atau kayak buah naga merah nih, atau buah beet, dia bisa berwarna seperti itu karena ada antosianin. Gitu. Ada satu buah yang belum disebutin nama Dr. Vero. Apa tuh Pak? Saya suka durian. Iya, durian pun bahkan merupakan sumber vitamin B kompleks. Iya, yang bagus juga ya. Ada bagus juga. Tapi jadi, jangan berlebihan. Betul, karena kandungan si gulanya kan tinggi kalau durian. Oke, durian. Jadi gitu. Dari tadi saya nunggu durian kok nggak disebut ya. Padahal itu hobinya favorit ya Pak. Favorit tuh durian. Apalagi durian musangking ini apa. Oke. Dok, jadi tadi sudah disampaikan diet tadi sudah pertama baru dua itu karbo, kemudian serat, yang berikutnya protein barangkali. Di atasnya protein. Lalu bagian paling kecil itu justru yang harus benar-benar dibatasin adalah gula, minyak dan garam. Jadi gula, minyak dan garam. Gula yang disyaratkan adalah sebenarnya di bawah 4 sendok makan sehari. Yang dianjurkan, ya. Gula itu sama semua ya? Gula-gula yang di pasaran itu gula pasir, gula aren, gula batu, sebenarnya itu semua sama ya? Tetap dianjurin hanya di bawah 4 sendok makan sehari. Di bawah 4 sendok makan sehari. Kalau gula diet yang sering di pasaran ada gula. Kalau gula diet kita sebutnya itu gula substitusi atau gula pengganti, itu tidak termasuk dalam 4 sendok tadi, tapi dia ngikutin upper daily limitnya Pak. Jadi dia ada batasan ya. Iya, ada batasan. Dan itu bisa kita lihat sebenarnya di bagian belakang kemasannya. Ada batasannya berapa. Hanya boleh sekian saset, sekian ini. Biasanya dia berapa miligram per kilogram berat badan per hari. Batasannya. Okay. Nah, kalau minyak sendiri yang disyaratkan juga atau dianjurkan di bawah 5 sendok makan. Di bawah 5 sendok makan. Betul, di bawah 5 sendok makan sehari totalnya. Makanan kita di rumah hampir minyaknya banyak tempe goreng pakai minyak, kemudian tumis goreng juga pakai minyak, kemudian beli ikan digoreng juga pakai minyak semua itu 4 sendok, waduh berat juga nih. Betul. Jadi kebanyakan memang kalau misalnya saya bilangin batasin minyak ya, nggak boleh makan gorengan, terus bingung semuanya. Makannya direbus dong. Saya bilang enggak. Sebenarnya makanan itu ya kita masih bisa konsumsi kayak tumis, sop. Itu kan penggunaan minyaknya lebih minim. Lebih kecil ya. Jadi diarahkan ke arah sana. Dan yang terakhir garam. Nah, ini yang sering juga dilupakan.
Garam itu maksimal sehari cuma sekitar 5 gram atau 1 sendok teh. 1 sendok kecil. Di meja makan di rumah Dok, kalau nggak ada garam rasanya hambar. Mana garam, pasti selalu itu. Jadi memang itu sih rasa ya di sana ya. Betul. Tapi sebenarnya kan bisa kita alihkan. Penggunaan bumbu itu membantu pengurangan garam loh Pak. Jadi Indonesia ini kan kaya banget bumbu-bumbu masakan. Tapi kalau bumbu kurang garam ya hambar juga. Kalau orang Bali itu kan bumbunya luar biasa kan. Berani sama bumbu kan. Iya. Nah, bisa juga diganti dengan garam diet sebenarnya. Garam diet. Kalau untuk pasien-pasien yang harus membatasi konsumsi garam ini sebenarnya kan dikaitkan dengan natrium ya Pak, yang efek nggak bagusnya sebenarnya dikaitkannya dengan natrium. Jadi kalau garam diet itu dia kalium klorida isinya. Kalau garam dapur biasa kan natrium klorida. Kalium klorida. Oke. Ada di pasaran ada semuanya. Dok, berikut kita bicara tentang stunting dan obesitas. Sekarang kan masih situasi pandemik ya. Pandemik ini harus minum ini, vitamin D3, kemudian harus sekian ribu international unit, vitamin C. Orang belum masih harga vitamin itu naik yang luar biasa. Sepertinya seperti apa Dok? Yang anjuran Dr. Vero selaku ahli gizi, seharusnya apakah itu bisa didapatkan di alam, ada di makanan-makanan yang seperti kita makan sehari-hari? Mana konsumsi mana yang harus ditingkatkan untuk itu? Baik, jadi sebenarnya tetap kecukupan zat gizinya harus kita penuhin Pak. Jadi selama masa pandemi tentunya ya kecukupan seperti protein yang bantu imunitas, vitamin dan mineral tadi bisa kita dapatkan dengan konsumsi aneka ragam ya Pak. Jadi protein bervariasi, sumber sayur dan mineral juga, sayur dan buah-buahan juga bervariasi warna maupun jumlahnya. Jadi kecukupannya itu bisa tercapai. Nah, tapi kendala terbesar sebenarnya pada masa pandemik ini adalah kondisi sosial ekonomi. Karena kan banyak yang mulai terpuruk ya. Akibatnya penghasilan berkurang, kemudian juga daya beli masyarakat turun. Akibatnya kualitas makanannya malah jadi turun, entah kualitas dan kuantitasnya juga sebenarnya. Nah, yang mesti diingat adalah sebenarnya makanan sehat itu nggak perlu mahal. Kadang orang identik makanan bergizi itu adalah dengan daging atau ayam. Sebenarnya tidak. Nah, kita bisa lihat dari daerah kita sendiri kan ada daerah-daerah yang lokal di sana itu produsen apa. Nah, itu bisa harganya lebih murah. Misalnya daerah-daerah yang pelabuhan, seperti di kita ikan, betul. Ada budidaya lele proteinnya juga tinggi. Betul. Kan. Jadi bisa diarahkan ke sana. Atau bahkan sumber protein dari nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan pun itu bagus juga. Jadi kita bisa arahkan ke sana. Yang penting adalah kebutuhannya tadi tercapai. Oke. Sobat Sehat Koja, Indonesia memang diciptakan menjadi sebuah negara yang makmur, kemudian subur. Kemudian segala macam bisa tongkat kayu ditanam bisa jadi tumbuh-tumbuhan kan itu lagunya. Sebenarnya kita tergantung bagaimana inovasi individu, inovasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kita untuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Vero menjadi sumber-sumber protein, sumber serat ya, nanam sayur, kemudian sumber karbohidrat yang cukup banyak kita bisa dapatkan dari alam kita. Sobat Sehat Koja, mari kita lakukan apa yang disampaikan oleh Dr. Vero tadi, kemudian kita terapkan di individu, di kelompok kecil kita, keluarga kecil kita, kemudian kita bantu masyarakat. Ada sarana prasarana sudah disiapkan oleh pemerintah, ada puskesmas, ada posyandu, ada rumah sakit yang ada. Silakan kunjungi untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, bukan informasi yang salah. Dan ini akan berakibat fatal bagi kesehatan kita semua. Dr. Vero di penghujung kiat-kiat dalam rangka
memperingati Hari Gizi Nasional, kemudian dengan tema tadi cegah stunting dan obesitas, apa Dok di penutup acara ini? Baik, jadi poin yang tadi kita sampaikan adalah jangan lupa untuk pemantauan dini itu deteksi dini kekurangan gizi dapat mencegah stunting, itu satu. Terus kedua, anak-anak itu bukan miniatur dewasa, jadi bukan berarti asupannya cukup sesuai proporsi badannya, jadi harus dilihat kecukupannya tercapai atau tidak. Ketiga, jangan lupa untuk terapkan selalu gizi seimbang. Karena kalau misalnya gizinya tidak seimbang, risiko penyakit-penyakit di kemudian hari itu akan lebih meningkat itu, Pak. Oke. Terus kalau satu lagi, genetik gimana? Kalau genetik memang berpengaruh, Pak. Ada pengaruh. Betul, ada pengaruh baik untuk stunting, karena ada yang namanya familial short stature, jadi memang genetiknya dia pendek-pendek semua sekeluarga gitu. Ataupun buat obesitas. Nah, untuk obesitas sendiri, tapi bukan berarti orang yang gennya itu gen mudah gemuk, dia nggak bisa turun berat badannya. Sebenarnya bisa. Tapi memang usaha yang dia harus lakukan itu lebih besar. Orang yang yang punya gen obes, dia membutuhkan defisit kalori yang lebih besar dibandingkan orang yang gennya baik, yang nggak punya genetik obes untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi lebih mudah ya yang tanpa dia ngurangin kalorinya. Contoh rata-rata sih ada penelitiannya 500 kalori aja dia udah bisa turun lumayan. Nah, kalau yang untuk punya genetik obes, dia harus nurunin misalnya kurang dari 650 kalori per harinya defisitnya. Baru bisa berdampak. Oh ya, satu lagi untuk diet seimbang, Pak. Sebenarnya untuk persentase lemak yang tadi saya sebutkan itu baru berlaku untuk dewasa. Kalau untuk anak ada sedikit perbedaan di 2 tahun pertama karena kebutuhan lemaknya dia bisa lebih besar. Lebih besar ya. Betul. Karena ya tadi lambung anak kecil, kebutuhan kalorinya besar, otomatis harus dipenuhi dengan yang padat kalori yaitu lemak. Oke. Ya. Sobat Sehat Koja, tadi kita bincang-bincang tentang obesitas dan stunting. Ada beberapa hal yang saya ingatkan bahwa pertama adalah diet seimbang. Diet seimbang kemudian dibarengi dengan olahraga, dengan perilaku dan habit kita yang bagus. Kemudian lingkungan juga berpengaruh terhadap kondisi gizi kita tadi. Sobat Sehat Koja, kita akan bahas tentang gizi ini di waktu yang lain. Saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Selamat siang.